Shalom saudara, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya dalam acara Renungan Pagi dan Doa untuk Sahabat. Saya Pendeta Jerry Rambing, sudah bersama dengan hamba Tuhan yang sungguh luar biasa, Bapak Pendeta Yandri Sondak STH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Ya, sahabat semua yang sedang mendengar siaran kami, tema kita pagi hari ini berjalan dalam terang Allah. Berjalan dalam terang Allah. Kita akan mendengarkan renungan yang sungguh luar biasa pagi ini. Dan bagi sahabat dimanapun berada, jika Anda ingin bertanya atau sharing, kami membuka line telepon 0853 89 98980421 0853 98980421. Bisa juga langsung SMS atau WA di telepon yang sama. Untuk itu 30 menit ke depan kita akan mendengar kupasan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kepada Bapak Pendeta Yandri Sondak STH, kami persilakan waktunya Pak untuk 30 menit ke depan. Puji Tuhan, sahabat dimanapun Anda berada, pagi hari ini sebelum kita akan memulai pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan, kita akan awali tentunya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah pemelihara hidup kami. Pagi hari ini kami boleh ada di hari yang baru karena berkat penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami pun akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari di pagi hari ini akan membawa kehidupan kami semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan, dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk dapat melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan sahabat dimanapun berada, pagi hari ini saya mau berbicara dalam satu judul perenungan kebenaran firman Tuhan, yaitu berjalan dalam terang Allah. Kita ketahui bersama bahwa permulaan sebuah hari itu ditandai dengan keadaan yang terang tentunya. Dan ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita mendapati bahwa hal yang pertama yang dijadikan Tuhan adalah terang. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga hingga ayat yang keempat, di situ dikatakan, Kejadian pertama ayat yang ketiga dan keempat, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Dimana ketika kita mengetahui bahwa terang adalah permulaan dari sebuah hari, kita juga melihat di dalam Kejadian pasal 1 ini berbicara bahwa dimana inilah awal penciptaan, awal sesuatu yang baru, awal kehidupan, dan awal dari sebuah keindahan yang terjadi, yang digambarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 1, mari kita membuka bersama-sama dalam 1 Yohanes pasal 1. Kitab 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7, di sana dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, kita melihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 ini,
dikatakan bahwa terang berbicara tentang Allah dan firman-Nya. Jadi terang berbicara tentang Allah dan firman-Nya, di mana Allah sendiri adalah terang. Dan kemudian ketika kita melihat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-9, di sini menyatakan bahwa di dalam terang itu berbuahkan hanya kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mari kita lihat di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-9. Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini yang saya mau kita belajar bersama-sama di pagi hari ini. Ketika kita berjalan di dalam terang Allah, jadi dari 1 Yohanes 1 tadi, bahwa terang itu berbicara tentang Allah dan firman-Nya. Ketika kita ada di dalam kehidupan yang berjalan di dalam terang Allah, dari Efesus 5 ayat 9 menyatakan bahwa ada buah-buah dari terang itu, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi ketika kita hidup di dalam terang Allah, artinya bahwa dalam kehidupan kita akan ada buah-buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Di tahun 2020 ini, saya percaya ada banyak rencana-rencana, ada banyak harapan-harapan daripada kita, baik pribadi, keluarga, gereja Tuhan, merencanakan, menetapkan tujuan yang akan dicapai serta harapan-harapan di tahun 2020 ini. Nah, karena itu, mari kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita berjalan di dalam terang Allah. Nah, ketika kehidupan kita dijalani di dalam terang Allah, maka ketika Allah menjadi terang dalam kehidupan kita, kita akan melihat hal-hal apa yang akan kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang tentunya ketika kita hidup di dalam terang, ada kebaikan, ada keadilan, ada kebenaran dalam kehidupan kita. Hal-hal apa yang akan kita peroleh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita ada di dalam terang Allah. Mazmur 27, Mazmur yang kita akan baca, kita akan lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27, kita melihat di sana ini dikatakan aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita memperhatikan sebelum kita baca selanjutnya dari ayat Mazmur 27 ini, dikatakan Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah terangnya. Perhatikan baik bahwa Daud menjadikan Tuhan sebagai terangnya dan dia hidup berjalan di dalam terang Tuhan. Dalam ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku.
Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Dari Mazmur 27 ini kita melihat bahwa ketika Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Artinya ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan, dan ketika kita menjadikan terang dalam kehidupan kita ini berbuahkan tadi ada kebaikan, keadilan, kebenaran, maka dari Mazmur 27 ini kita mendapati bahwa perasaan takut, khawatir, cemas akan menyingkir dari kehidupan kita, dan kita akan melihat perkara-perkara baik kita alami dalam kehidupan ini. Tentunya juga inilah harapan kita bahwa di tahun 2020 ini kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu berjalan di dalam terang Allah, berjalan bersama Allah, jadikan Allah yang adalah terang itu menerangi perjalanan kehidupan kita, sehingga perasaan takut, khawatir, cemas akan menyingkir dari kehidupan kita. Bukan berarti bahwa khawatir itu tidak akan datang, tetapi ketika kekhawatiran itu datang, ketika kita berjalan dalam terang Allah, maka kekhawatiran itu akan hilang dalam hidup kita, karena kita percaya bahwa Tuhan yang adalah terang kita, adalah keselamatan kita. Seperti yang dinyatakan oleh Daud, bahwa dia tidak perlu takut. Jadi ketika ada hal-hal yang datang, musuh-musuh menyerang, dia percaya bahwa Tuhan adalah pertolongan, Tuhan adalah penyelamatnya, Tuhan akan memperlihatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, termasuk juga kepada kehidupan kita semua sahabat dimanapun berada. Kemudian hal yang kedua, ketika kita berjalan di dalam terang Allah, maka kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal 97. Mazmur pasalnya yang ke-97. Hal apa yang kita akan alami dalam kehidupan kita ketika kita berjalan di dalam terang Allah? Mazmur pasalnya yang ke-97, ayatnya yang ke-11 dan 12. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Dari ayat Mazmur 97 ayat 11 sampai 12 ini, kita mendapati bahwa ketika kita berjalan di dalam terang Allah, maka akan ada sukacita dan ucapan syukur dalam kehidupan kita. Jadi akan ada sukacita, akan ada ucapan syukur dalam kehidupan kita. Tentunya bukan berarti bahwa tidak ada tantangan, bukan berarti bahwa tidak ada masalah. Namun ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan, maka akan ada sukacita, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada tantangan, bahkan ada ucapan syukur. Kita akan dimampukan Tuhan untuk dapat mengucap syukur dalam segala keadaan kita, dalam segala tantangan kehidupan kita, dalam segala persoalan yang kita hadapi. Kita mampu untuk bersukacita dan mengucap syukur karena ada terang Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita melihat di dalam Amsal pasal yang keempat, hal apa yang kita akan alami. Hal yang ketiga, ketika kita berjalan di dalam terang Allah. Amsal 4 ayatnya yang ke-18.
Amsal 4 ayat yang ke-18, firman Tuhan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kita lihat juga di dalam Amsal 13. Amsal 13 ayatnya yang ke-9. Terang orang bercahaya, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Nah, hal yang ketiga, ketika kita berjalan di dalam terang Allah, sahabat, di dalam ayat yang kita baca di dalam Amsal pasal 4 ayat 18 dan Amsal 13 ayat 9, kita melihat bahwa di sini ketika kita ada di dalam berjalan di dalam terang Allah, maka perjalanan hidup kita, sekali lagi perjalanan hidup kita akan semakin bersinar gemilang. Ya, ini masih di bulan Januari. Ya, kita ada di awal tahun 2020. Kita selalu berharap kita dalam doa-doa yang dinaikkan di awal tahun disampaikan, ya, bahwa kita merindukan bahwa perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini, baik secara pribadi, keluarga, pelayanan maupun usaha-usaha kita, tentunya ada harapan-harapan bahwa akan semakin diberkati oleh Tuhan. Ingat, kita melihat di dalam ayat yang kita baca tadi bahwa ketika hidup kita berjalan di dalam terang Allah, perjalanan kehidupan kita akan semakin bersinar gemilang, akan terus bersinar. Dikatakan tadi bahwa terang orang benar itu bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Nah, mari berjalan di dalam terang Allah sehingga perjalanan kehidupan kita akan semakin bersinar gemilang di tahun 2020 ini, dan sampai di mana Tuhan percayakan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Hal yang keempat, ketika kita berjalan di dalam terang Allah, kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan di sana berkata demikian, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sekali lagi perhatikan baik ayat ini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Hal yang keempat yang saya dapati bahwa ketika kita berjalan di dalam terang Allah, menjadikan Allah terang dalam hidup kita, maka hati kita yang adalah pusat dari kehidupan kita, hati kita akan diterangi dan kita akan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang Allah. Ini penting sekali, sahabat dimanapun berada, bahwa kehidupan yang diterangi, yang memiliki pengetahuan tentang Allah, maka ketika hati kita diterangi, kita memiliki pengetahuan tentang Allah, kita memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Allah, terang Tuhan bercahaya dalam hati kita, maka kita dapat memahami, kita dapat bersikap, kita dapat mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Ada terang Allah yang menerangi, yang menyinari kehidupan kita, hati kita ini, sehingga selain kita memiliki pengertian tentang Allah, nah, ketika kita memiliki pengertian tentang Allah ini dalam hidup kita, kita mengetahui benar, kita mengenal benar siapa Allah kita, dan kita mengalami setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, maka kita pun dapat menyikapi, kita dapat mengambil keputusan dengan benar sesuai dengan apa yang dimau oleh Tuhan, yaitu ketika hati kita diterangi. Nah, ini penting bahwa hati kita perlu diterangi terus oleh
Tuhan. Kenapa? Karena hati yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan akan mengingatkan kita, akan membuat kita dapat melenyapkan segala kegelapan-kegelapan dalam kehidupan kita. Di mana ada terang, hati yang gelap itu bisa diterangi, dan kemudian kita bisa memiliki pengertian, kita bisa bersikap dan mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian di dalam Yesaya pasal 42, mari kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-42. Yesaya pasal yang ke-42, hal yang kelima yang akan kita alami ketika kita berjalan bersama-sama dengan Allah dan menjadikan Allah terang dalam kehidupan kita. Yesaya 42 ayat yang ke-6, firman Tuhan, "Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara." Kita perhatikan baik ayat ini, dikatakan bahwa Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan terang dalam hidup kita dan kita berjalan di dalam terangnya Tuhan, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, terang bagi orang lain, terang bagi lingkungan di sekitar kita, terang bagi siapapun dan dimanapun kita berada. Nah, ini penting sekali ya. Karena itu mari berjalan dalam terang Allah, jadikan Allah sebagai terang dalam hidup kita, sehingga kita akan benar-benar dimampukan oleh Tuhan untuk pun dapat menjadi terang. Karena inilah kerinduan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, bahwa kita bukan hanya menjadi orang percaya saja, bukan hanya menjadi orang yang menerima berkat-berkat Tuhan saja, tetapi benar-benar sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, kita menjadi terang bagi orang lain dimanapun kita berada, di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Ketika kita berjalan di dalam terang Allah, ketika kita menjadikan Allah sebagai penerang dalam hidup kita, maka kita pun dimampukan untuk boleh menjadi terang bagi orang lain. Nah, harapan tentunya kita pun bukan hanya di tahun 2020 ini supaya kita berhasil, usaha yang kita jalani diberkati oleh Tuhan, anak-anak kita itu boleh berhasil, kemudian pekerjaan ataupun rumah tangga ataupun pelayanan yang dipercayakan untuk kita layani itu berkembang, berhasil. Tapi juga bahwa kita pun harus benar-benar memiliki tekad bahwa kita tetap terus membawa kehidupan kita untuk menjadi terang, untuk dapat menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga ada banyak orang yang pun dibawa kepada terang Tuhan ya. Jadi biarlah kehidupan kita di tahun 2020 ini terus akan berjalan di dalam terang Allah. Hal-hal apa yang mungkin kita alami nantinya dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2020 ini, percaya bahwa ketika terang Tuhan menyertai kehidupan kita dan kita mewujudkan terang Allah itu dalam hidup kita, kita mewujudkan di mana benar-benar bahwa ada terang dalam kehidupan kita. Tandanya apa tadi? Yaitu ada buah-buah. Buah terang itu, terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan. Ya, jadi ada kebaikan di dalam kehidupan kita. Baik bukan hanya berbicara baik kepada orang yang baik kepada kita sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi ada orang kalau baik kepada orang yang baik kepada kita, tentunya itu dikatakan biasa. Ya, semua orang dapat melakukan, yaitu baik kepada orang yang baik terhadap dia.
Tetapi Alkitab mencatat bahwa kita pun harus menunjukkan kebaikan bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi pun orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang memusuhi kita sekalipun, orang yang merancangkan yang jahat terhadap kita sekalipun, kita pun harus menunjukkan kebaikan kepada mereka. Nah, ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan hati yang diterangi oleh Tuhan, dibutuhkan hati yang diberikan kemampuan oleh kuasa Roh Kudus sehingga bisa melakukan ini. Nah, inilah buah-buah terang, yaitu bahwa ada kebaikan. Kebaikan di mana bukan hanya sebatas rasa iba, rasa belas kasihan saja, tetapi diwujud nyatakan di dalam tindakan. Jadi ada orang yang hanya merasa kasihan saja, tetapi tidak diwujud nyatakan di dalam tindakannya. Nah, ini berbicara tentang kebaikan. Kemudian dalam hidup kita terang harus berbuahkan apa juga? Keadilan. Jadi ada keadilan, saudara, ya, dalam kehidupan kita, sehingga orang tahu bahwa benar-benar terang Tuhan bercahaya dalam hidup kita. Ada keadilan dalam hidup kita, ya. Jadi memperlakukan orang lain secara adil, memperlakukan siapapun yang ada di sekitar kita secara adil, sesuai dengan hukum, sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan. Yang paling utama adalah aturan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di dalam kehidupan yang membawa keadilan kepada orang lain, sehingga orang akan melihat benar-benar bahwa ada terang Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian terang itu berbuahkan apa? Kebenaran. Jadi harus ada kebenaran dalam hidup kita, kebenaran yang dilandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran, berbicara kebenaran, masing-masing orang, masing-masing kita pun bisa memiliki standar kebenaran masing-masing. Ya, yang benar menurut saya belum tentu benar menurut orang lain. Tetapi kebenaran yang dimaksud dimaksud terang hanya berbuahkan kebenaran adalah kebenaran yang didasari atau yang didasarkan pada kebenaran Allah atau kebenaran firman Tuhan. Jadi kembali kita harus melihat dari kebenaran firman Allah, apakah hidup kita menunjukkan kebenaran-kebenaran. Karena itu penting sekali untuk tetap memiliki hubungan yang erat, yang dekat dengan Tuhan, melalui persekutuan-persekutuan kita dengan Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui hubungan kita dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan mengetahui kebenaran-kebenaran Allah, dan kehidupan kita pun akan berbuah kebenaran, ya, akan terlihat dalam hidup kita ada kebenaran-kebenaran Allah yang terwujud dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita hidup dalam terang Allah, menjadikan Allah sebagai terang dalam kehidupan kita, berjalan dalam terang Allah, kemudian terwujud dalam kehidupan kita ada kebaikan, ada keadilan, ada kebenaran. Maka hal-hal tadi yang saya sampaikan, yang kita lihat bersama dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yaitu perasaan takut, khawatir, cemas akan menyingkir dari kehidupan kita, itu kita akan alami selama kita berjalan dalam terang Allah. Kemudian akan ada sukacita, akan ada ucapan syukur dalam kehidupan kita ketika kita terus menjadikan Tuhan sebagai terang dan berjalan dalam terang Allah. Dan kemudian kita akan mengalami di mana perjalanan kehidupan kita akan semakin bersinar gemilang karena terang Tuhan ada dalam hidup kita dan kita berjalan dalam terang Tuhan. Kemudian bahwa ketika kita berjalan dalam terang Tuhan, hati kita akan diterangi dan kita akan memiliki pengertian, pengetahuan tentang Allah. Dan ini penting sekali bahwa kita memiliki pengertian dan pengetahuan tentang Allah. Inilah kerinduan Tuhan, sehingga kita pun akan dimampukan untuk dapat menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya bagi orang di sekitar kita, tapi bagi bangsa-bangsa, kata firman Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, melayani, pergi, kita akan melihat bahwa kita akan dimampukan Tuhan untuk menjadi terang bagi orang lain. Karena itu, biarlah kebenaran firman Tuhan akan menjadi penolong dalam hidup kita. Di tahun 2020 ini, berjalanlah di dalam terang Allah. Jadikan Allah terang dalam hidup kita. Mari hasilkan buah-buah kebenaran, ya,
di dalam kehidupan kita, yaitu ada kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan saya percaya hal-hal tadi akan kita alami dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi berkat, semakin menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan akan menolong kehidupan kita. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, terang Tuhan menyertai kehidupan kita. Ada kegelapan-kegelapan yang mungkin kita alami, tapi yakinlah sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Terang Tuhan akan bersinar atas hidup kita, dan kehidupan kita akan terus dibawa kepada kehidupan yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, sahabat dimanapun berada. Dan mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah terang kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan di dalam terang Tuhan, dan ketika kami menjadikan Engkau Tuhan sebagai terang dalam hidup kami, maka kami akan melihat penyertaan-penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Ada perasaan-perasaan takut, ada perasaan-perasaan khawatir, ada perasaan-perasaan cemas dalam kehidupan kami ketika menjalani Tuhan tahun ini. Namun kami yakini, kami percaya ketika kami menjadikan Tuhan sebagai terang dalam hidup kami, maka segalanya akan menyingkir dalam hidup kami. Tuhan juga akan memberikan sukacita bagi kami, dan kami akan dimampukan untuk dapat mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat jaminan kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami berjalan dalam terang Tuhan, maka perjalanan kehidupan kami akan semakin bersinar gemilang. Kami pun percaya Tuhan, bahwa ketika kami berjalan di dalam terang Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kami pengertian, pengetahuan, pemahaman tentang-Mu, sehingga kami boleh Tuhan berjalan dalam perjalanan hidup yang boleh menjadi terang bagi orang lain di sekitar kami. Diberkatilah kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, sahabat amigos dimanapun berada, kita sudah disuguhkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Berjalan dalam terang Allah, Pendeta Yandri Sondak STH. Beliau juga adalah salah satu staf di STT Parakletos Tomohon, yang sungguh luar biasa atas kebenaran yang sudah disampaikan. Sahabat yang berada di rumah atau sedang melakukan aktivitas pagi ini, kami membuka line telepon jika saudara atau sahabat ingin bertanya lebih jauh lagi atau mau sharing, langsung telepon ke 0853 98980421, 0853 98980421. Bisa juga langsung SMS atau WA. Kami membuka pertanyaan atau sharing pagi hari ini. Puji Tuhan, Pak Yandri Sondak. Wah, sungguh luar biasa ya. Tema kita pagi ini berjalan dalam terang Allah. Tentu ini memang yang menjadi komitmen setiap kita, orang percaya bahwa berjalan di dalam Tuhan itu harus yang lebih utama ya. Karena tidak sedikit banyak ketika kita keluar dari prinsip ini, maka apa yang kita hadapi ke depan mungkin tidak sukses sebagaimana yang kita rencanakan. Luar biasa tema ini. Mungkin Pak bisa lebih dijelaskan lagi di dalam terang Allah yang bagaimana mungkin kita akan lakukan hal ini. Boleh Pak? Iya, jadi ya ketika kita menjadikan Tuhan terang dalam hidup kita, kemudian kita berjalan dalam terang Tuhan, seperti yang disampaikan tadi, bahwa bukan berarti bahwa ada
tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan, tetapi ketika kita berjalan di dalam terang Tuhan, maka terang Tuhan ini akan membuat kita mampu untuk mengambil sikap atau mengambil keputusan sesuai dengan tuntunan Tuhan, sehingga aktivitas kehidupan kita benar-benar ketika dituntun dalam terang Tuhan akan benar-benar keputusan yang kita ambil sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun ada tantangan, pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Ya. Oke, ya, jadi tetap dalam tuntunan Tuhan. Ya, pemirsa atau sahabat amigos dimanapun berada, kita akan tetap mengupas kebenaran ini lebih jauh lagi dengan hamba Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan jeda untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini.
Masih dari Kota Sejuk Tomohon, Radio Amigos 100,8 FM bikin hidup lebih berarti. Masih di acara yang kita terus mengikuti, yaitu renungan pagi dan doa untuk sahabat berjalan dalam terang Allah. Ya, ini Pak Pendeta ada WA yang masuk, kita akan lihat. Ya, pertanyaannya begini Pak, berjalan dalam terang tapi faktanya banyak orang bisnis atau politik bahkan pelayanan dengan cara gelap alias kotor. Tapi kok sukses ini? Ini bagaimana ini dari Dani Motoling? Ya. Terima kasih buat pertanyaan dari Dani Motoling, Pak. ya dari Dani yang Motoling. dari Motoling ya. Sungguh pertanyaan yang luar biasa berkaitan dengan apa yang kita kupas pada pagi hari ini tentang berjalan dalam terang Allah. Jadi dikatakan bahwa dikatakan berjalan dalam terang Allah, namun pada faktanya ada orang yang bisnis bahkan pelayanan dengan cara-cara yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan namun sukses. Nah, jangan salah bahwa kita percaya bahwa kuasa kegelapan juga mampu memberi kesuksesan. Ya. Kesuksesan yang sementara. Kalau kita lihat ada orang yang pergi ke dukun, pergi ke gunung mana, kemudian pada akhirnya kehidupan mereka juga sukses, kita lihat. Tapi pada kenyataannya bahwa ada ikatan-ikatan yang dibawa oleh kuasa kegelapan. Jadi mereka terikat dan bukan diberi secara gratis. Ada hal yang diminta dari kuasa kegelapan dalam Tumbal, kehidupan seperti mereka, tumbal seperti begitu ya. tumbal dan Ya, lain sebagainya. Dan kita percaya bahwa seperti dikatakan firman Tuhan bahwa kebahagiaan dari orang fasik itu bersifat sementara, semu adanya. Namun kebahagiaan dari orang benar itu bersifat kekal. Sekalipun mungkin secara materi, secara visi kita melihat mungkin bagi orang lain bahwa tidak sukses ya, tetapi kehidupan yang dijamin oleh Tuhan bukan hanya berbicara tentang kehidupan secara materi, tapi jaminan kepastian keselamatan kehidupan yang kekal dalam kehidupan kita pun dijamin oleh Tuhan, dan itu tidak diberi oleh kuasa kegelapan. Ya, jadi tidak diberi oleh kuasa kegelapan, tapi faktanya itu terjadi ya, ketika orang-orang yang walaupun tidak berjalan dalam terang Allah, tapi dikatakan tadi bahwa mereka ya tetap mengandalkan dengan apa yang ya menurut dunia itu bisa. Jadi kesuksesan yang dinilai dari segi materi. Ya. Oke, kita tetap masih di pembicaraan yang begitu hangat pagi ini, tapi kita akan menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di FB. Ada Dedi Pangabean ya. Ya, juga Bapak Maralam Sihombing ya, sungguh luar biasa. Juga ada Grace Silvana Nola Tambayong ya, ada Jacqueline Kando, ada Lady Snayowan. Ini orang Palu ini, Lady Snayowan. Ini keluarga di Palu ini. Selamat bergabung Ibu Lady Snayowan ya, monitor puji Tuhan orang Palu, Maesa ini ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Radio Amigos. Semoga setiap pagi atau setiap hari bisa bergabung. Ada juga Herdo Purba Tambak. Wah, amin, haleluya, dahsyat ya. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu Saudara dalam acara kami pagi ini. Kembali ke Pak Pendeta, berjalan dalam terang Allah. Saya tadi menyimak ada beberapa bagian yang ya disinggung di dalam kebenaran ini tentang ketika terang berjalan dalam terang, maka di sini terang itu berbicara tentang Allah dan firman-Nya. Kemudian juga ketika orang berjalan dalam terang Allah, maka ada buah-buah dalam terang itu. Tadi dikupas sangat luar biasa. Mungkin boleh ditambah lagi dengan apa yang bisa Bapak sampaikan lagi pagi ini supaya kita semakin diberkati, Pak Pendeta. Ya, jadi untuk melihat orang berjalan di dalam terang tadi ya, seperti dalam Efesus 5 ayat 9 tadi, bahwa ketika kita ada terang dalam hidup kita, terang itu berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kita bisa ceknya bahwa orang itu berjalan di dalam terang Tuhan itu dari hal ini, karena Efesus 5 ayat 9 tadi berkata bahwa terang ini berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tidak hanya berkata bahwa saya sudah hidup dalam terang. Tapi mana buktinya? Apakah benar ada kebaikan dalam hidup kita? Apakah benar kita hidup dalam keadilan ya? Ataukah
kita masih berjalan di dalam kehidupan yang di luar dari kebenaran. Ya, ini yang penting sekali. Jadi ini hal yang penting yang akan kita bisa membuktikan atau membedakan orang-orang yang berjalan di dalam terang Allah. Ya, jadi dari 3 hal tadi dari Efesus 5 ayat 9 itu, bahwa ada kebaikan, ada keadilan, ada kebenaran. Nah, kebenaran ini seperti saya sampaikan tadi bukan kebenaran yang didasarkan pada kebenaran pribadi kita. Karena masing-masing kita memiliki kebenaran pribadi masing-masing. Jadi benar menurut saya belum tentu benar menurut kamu. Tetapi kita melihat kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang didasari pada kebenaran Allah atau kebenaran firman Tuhan. Dilihat dari buah-buah tadi ya. Iya. Oke, ya. Ini juga masih dari sahabat Amigos yang menyapa kita pagi ini lewat FB, Feoni Legi, Papua. Wah, selamat pagi menjelang siang Papua. Terima kasih sudah bergabung dalam radio kesayangan kita, Amigos 100,8, bikin hidup lebih berarti. Ya, kami masih membuka line telepon bagi sahabat pendengar dimanapun berada. 0853 9898 0421, 0853 98980421. Bagi sahabat yang ingin bertanya atau mau sharing atau ingin didoakan, silakan. Kami membuka line telepon atau WA atau SMS. Masih juga dari sahabat-sahabat yang sudah bergabung, Ebi. Saya bacakan ada Nirtin, ya, selamat pagi. Ada juga Manto Maldini, ya, Joni Sondak, juga Titin Mongdong, Johan Megi Fardisya Taidi. Wah, luar biasa. Fengki lagi ya, tadi ya sudah. Oh, Pak Fengki ya, maaf Pak Fengki lagi. Sorry tadi salah baca. Fengki lagi di Papua. Ya, semoga Papua diberkati lewat siaran kami pagi ini. Ya, kembali ke Bapak Pendeta, berjalan dalam terang Allah. Bukankah ini harus menjadi kekuatan kita orang percaya? Karena ketika kita telah mengerti tentang kebenaran, diselamatkan, tentu kita tidak berjalan lagi dalam kehendak kita. Walaupun ini susah untuk dikendalikan, ya, karena antara berjalan dalam terang Allah atau masih berjalan dalam masa lalu, ya, kegelapan itu mengikuti. Ya. Tapi kita percaya bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta, ini sungguh luar biasa. Waktu kita ada dalam terang Allah, ada buah-buah yang kita hasilkan ini. Ya, silakan Pak, mungkin masih jadi, ada. memang perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya ini proses. Proses. Jadi bukan berarti mudah, tetapi proses dan butuh perjuangan. Ya, untuk mendapatkan kehidupan yang benar-benar berjalan di dalam kehendak Tuhan, berjalan di dalam terang Tuhan, bahwa ada proses perjalanan dan ada situasi-situasi, kondisi, keadaan yang akan memproses kehidupan kita sampai pada taraf di mana kita benar-benar mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya tadi ada satu bagian di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita bersama-sama renungkan tadi, bahwa ketika terang Allah itu ada dalam hidup kita, maka terang itu akan membuat hati kita diterangi. Jadi hati kita diterangi sehingga kita memiliki pengertian, kita memiliki pengetahuan tentang Allah. Jadi kita memiliki pengertian, pengetahuan tentang Allah, sekalipun memang berat, sekalipun memang mungkin sulit bagi kita. Namun ketika hati kita diterangi, ada kuasa Roh Kudus yang kita percaya bahwa sebagai penolong bagi kita, yang akan menolong kita untuk dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita mau menjadi orang percaya yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus siap untuk melewati setiap proses dan berjuang, ya. Bukan berarti bahwa kita berpasrah pada keadaan atau kita menyerah. Aduh, terlalu sulit untuk melakukan ini, sehingga menyerah juga. Tapi kita perlu memiliki komitmen untuk terus berusaha, berjuang, dan kita mengandalkan tentunya kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa mampu untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sukses harus melewati setiap proses dan ujian iman. Sungguh luar biasa. Sahabat Amigos, kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan satu pujian dari Robert and Leas Sutanto, Kaulah Terang. Selamat mendengarkan.
cahaya di ufuk timur mereka, semakin terang bersinar, memberi harap dan cinta. Kaulah terang sinar hidupku, pimpin langkahku dengan setiamu. Kaulah terang sinar hidupku, takkan ku bimbang melangkah erat denganmu. Kaulah terang sinar hidupku, pimpin langkahku dengan setiamu. Kaulah terang sinar hidupku, takkan ku bimbang melangkah erat denganmu. Kaulah terang sinar hidupku, pimpin langkahku dengan setiamu. Kaulah terang sinar hidupku, takkan ku bimbang melangkah erat denganmu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bersamamu ku tak gentar, harap di badai melanda. Engkau memberikan kekuatan, terbang tinggi bagai raja wali.
Masih bersama saya Pendeta Jerry Rambing dalam acara Renungan Pagi dan Doa untuk Sahabat 100,8 FM Radio Amigos, bikin hidup lebih berarti. Saya akan bacakan, ada WA yang masuk ini Pak Pendeta. Ya. Ya, kita akan dengar, saya akan bacakan. Bagaimana mempertahankan agar tetap berjalan dalam terang. Kemajuan zaman ini sungguh menggoda. Saya seringkali terpeleset. Wah, ini orang mau bilang apa? Tabanting begitu. Coba Pak dijawab. Iya, pertanyaannya. Ya, kembali lagi bahwa untuk mempertahankan kehidupan di dalam terang Allah, tentunya seperti yang juga telah disampaikan tadi, bahwa bagaimana membangun hubungan terus dengan Tuhan. Ya. Jadi bagaimana kita membangun hubungan terus dengan Tuhan melalui persekutuan. Ya. Kenapa bisa sampai terpleset? Kenapa Ya. bisa sampai mungkin keluar? Karena mungkin hubungan kita, waktu kita bersama dengan Tuhan telah tersita dengan hal-hal seperti yang dikatakan tadi, yang menggoda ya, yang membawa kehidupan kita sampai akhirnya keluar dari kehendak Tuhan. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah kita terus mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui pembacaan perenungan firman, sehingga dengan hubungan yang terbangun antara kita bersama dengan Tuhan, maka ada kekuatan dari Tuhan, kuasa Roh Kudus saya katakan tadi, bahwa akan memampukan kita. Ya, kita sebagai manusia, kita sadar sebagai manusia kita lemah dan terbatas. Karena itu kita butuh kuasa Tuhan. Karena itu jangan pernah menganggap bahwa diri kita sendiri mampu, sehingga kita mengabaikan waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Ya, jadi waktu bersama Tuhan ini akan menentukan kehidupan kita, sehingga kita bisa terus dapat mempersiapkan atau membuat kehidupan kita ini terus bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi hubungan dengan Tuhan ya. Ini Iya. tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kita akan menyapa sahabat Amigos yang sudah bergabung di EPI. Ada Bapak Willy Toha dari Jakarta. Shalom Pak Willy Toha, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Juga ada Bapak Hence Kumolontang, ya, Bapak Hence Kumolontang juga sudah bergabung. Ya, Adelina Datu, ya, sudah bergabung bersama kami di Radio Amigos 100,8, bikin hidup lebih berarti. Ya, pemirsa, sahabat Amigos, Anda yang sedang melakukan aktivitas pagi ini, kita percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan kita semakin diberkati. Dan tentu Pak Pendeta Yandri Sondak, ya, mungkin masih ada penjelasan lain lagi Pak, jika yang masih harus disampaikan. Iya, jadi sahabat dimanapun berada, di akhir dari program Mutiara Pagi ini, kembali saya menekankan bahwa ketika kita menghendaki kehidupan kita terus mengalami berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan, seperti yang dinyatakan firman Tuhan tadi, bahwa kehidupan kita akan dijamin oleh Tuhan menjadi semakin bersinar gemilang. Tentunya harapan ini pun kita mau terjadi di tahun 2020 ini. Karena itu tetap berjalan di dalam terang Allah. Berjalan dalam terang Allah, tetap jadikan Tuhan sebagai terang dalam kehidupan kita. Tetap terus berusaha dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Jadi walaupun ada proses yang kita akan alami dalam hidup ini, tetapi jangan pernah menyerah. Tetap berusaha untuk berada di dalam kehendak Tuhan, dan kita percaya berkat-berkat yang dinyatakan tadi, perasaan khawatir, takut, cemas itu akan menyingkir ketika ada terang dalam kehidupan kita, dan pasti ada sukacita, ucapan syukur sekalipun ada pergumulan, tantangan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita sehingga kita dapat berjalan di dalam terang dan menjadi terang bagi banyak orang. Ya, sahabat Amigos, waktulah yang memisahkan kita pagi ini, tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan terus tertabur dalam hati kita, dan untuk itu kita akan berpisah. Tapi sebelumnya nanti Bapak Pendeta Yandri Sondak akan berdoa untuk kita semua. Kepada Bapak, persilakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,